Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, Wuling Air EV sukses meramaikan pasar otomotif Indonesia sebagai mobil listrik termurah saat ini. Peminat dari Wuling Air EV ini pun sangat banyak, terbukti dengan penjualan yang laris atas mobil ini. Ditambah lagi, pemberitaan untuk Wuling Air EV selalu heboh. Bahkan terakhir, Crazy Rich Yusuf Hamka aja sampai borong 60 unit loh. Lalu, apa sih yang membuat Wuling Air EV ini laris manis dan banyak peminatnya? Oke, dalam video ini kita bakal ulas apa saja kelebihan dan kekurangan dari Wuling Air EV. Oke, pertama, kita bicara soal harga. Untuk harga Wuling Air EV memang cukup mahal. Iya, jelas saja. Karena di range harga yang dibanderol Wuling Air EV, kita bisa mendapatkan mobil yang lebih besar dimensinya. Sebut aja Toyota Avanza, Xenia, Expander, dan lainnya. Tapi, mobil-mobil tersebut tidak memiliki kecanggihan yang dimiliki oleh Wuling Air EV. Selain itu, untuk kelas mobil listrik, harga Wuling Air EV ini adalah yang paling termurah. Iya, Wuling Air EV dibanderol hanya dengan harga mulai dari 238 juta untuk varian standar range dan 295 juta untuk varian long range. Kedua harganya bersifat on the road DKI Jakarta. Sebagai perbandingan, sebelum-sebelumnya mobil battery electric vehicle atau BEV yang hadir di Indonesia, misalnya Hyundai Ioniq 5 atau Nissan Leaf, dijual mulai dari 700 jutaan. Jadi jelas, untuk harga Wuling Air EV bisa dibilang murah untuk mobil listrik. Berikutnya, bicara soal material, kepraktisan, dan teknologi. Iya, kesan pertama yang ditangkap saat berjumpa dengan mobil ini adalah tidak terasa murahan, walaupun bandrol harganya menunjukkan sebaliknya. Dimulai saat hendak masuk ke kabin, kita akan langsung disuguhkan dengan pintu yang kokoh. Hal ini penting untuk memberikan kesan premium. Di samping alasan teknis seperti insulasi kebisingan optimal yang kebetulan juga dimiliki oleh mobil ini. Mobil ini juga sudah mendukung passive keyless entry, yang artinya kamu nggak perlu lagi pencet tombol remote, apalagi colok-colok anak kunci untuk masuk ke kabin. Cukup mengantungi remote, pencet tombol hitam di atas gagang pintu, lalu tarik gagang pintunya. Selanjutnya, kabin akan menyapa dengan nuansa yang simple dan tertata dengan baik, sehingga enak dilihat. Joknya tidak memiliki headrest adjustable, tapi dibalut bahan yang bagus. Dashboard juga masih didominasi plastik, tapi terkesan modern. Hal ini mungkin karena adanya dua layar besar yang berdiri di atasnya. Layar sebelah kanan berfungsi sebagai instrumen cluster, sedangkan yang kiri untuk head unit. Berikutnya, bicara soal impresi berkendara dari mobil Wuling Air EV. Jangan heran jika kamu nggak bakal menemui tombol engine start pada mobil ini. Untuk mulai mengemudi, caranya tinggal masuk ke dalam kabin dengan membawa remote. Setelah itu, injak pedal rem beberapa saat dan akan muncul keterangan ready di instrumen cluster. Itu tandanya mobil sudah siap jalan. Tapi jangan lupa untuk memindahkan gigi ke posisi D, yang bisa dilakukan dengan memutar knop bulat di konsol tengah. Lalu lepas rem parkirnya yang sudah berjenis elektrik. Mudah untuk dikendarai. Hal itulah yang terasa ketika sudah melaju dengan mobil ini. Dan bicara visitabilitas. Visitabilitas ke depan sangat luas karena dashboardnya tergolong rendah. Kap mesin mobil ini yang sangat pendek juga berkontribusi terhadap hal itu. Nah, Wuling Air EV memiliki 3 mode berkendara yang bisa dipilih oleh penggunanya, yaitu normal, eco, dan sport.
Tapi setelah dicoba, cenderung masing-masing mode berkendara kurang terasa memiliki perbedaan berarti, utamanya dalam hal tarikan laju atau regenerative braking. Secara umum, tarikan mobil ini terasa linear, alias penambahan kecepatan terjadi sangat bertahap. Jadi jangan berharap banyak menemukan karakteristik torsi instan mobil listrik yang menghentak-hentak ketika pedal gas diinjak. Seperti ini ya. Namun performa yang kalem itu rasanya sesuai dengan konsep Wuling REV yang sebatas mobil listrik perkotaan. Kalau bicara penggunaan dalam kota, artinya mobil ini punya habitat di tengah kemacetan, jalanan sempit, hingga tempat parkir yang terbatas. Semua itu sebenarnya sudah terjawab dengan dimensinya yang memiliki panjang nggak sampai 3 meter dan lebar hanya sekitar 1,5 meter. Ditambah lagi dengan radius putar yang kecil 4,3 meter. Terbukti mobil ini dapat melakukan U-turn dengan baik. Mobil bisa langsung berbalik arah tanpa harus mengalami koreksi putaran. Dan yang bagus juga, Wuling memiliki fitur Hill Hold Control. Fungsinya untuk menahan mobil agar nggak merosot saat berhenti di tanjakan dan pedal rem diangkat. Untuk memanfaatkan fitur ini, pengendara mesti mengaktifkan Automatic Vehicle Holding yang tombolnya terdapat di konsol tengah, tepatnya di belakang tombol rem parkir elektrik. Oke, bicara kelebihan sudah. Sekarang giliran bicara kekurangannya. Dengan nilai-nilai positif yang dimilikinya, bukan berarti Wuling REV tidak memiliki kekurangan sama sekali. Hal pertama yang terasa mengganjal adalah dimensi jok yang terlalu kecil. Nggak bisa menopang paha dengan baik. Hal ini mungkin bisa dimaklumi jika terjadi untuk jok belakang. Tapi sayangnya justru ditemui pada jok depan. Dimensi mobil ini memang mungil. Ya mungkin mobil ini bisa pas banget sih kalau dipakai buat yang tingginya di bawah 170 dan nggak terlalu berat ya. Tapi buat tinggi yang di atas itu akan sangat berasa sekali permasalahan ini. Kalau nggak percaya boleh aja coba sendiri ya. Hehe. Dimensi mobil ini memang mungil, namun Wuling REV niscaya akan menjadi mobil listrik yang makin ideal jika memiliki jok yang lebih baik. Kekurangan berikutnya adalah ayunan suspensi keras. Ya, hal ini terasa ketika mobil harus melewati permukaan jalan dengan ketinggian yang berbeda. Contoh naik turun rem. Dan kekurangan berikutnya adalah Wuling REV tidak punya fitur fast charging. Sedangkan teknologi ini sangat penting untuk mobil listrik karena bisa mempercepat waktu pengisian baterai. Ya, boleh dibayangkan. Untuk trim long range Wuling REV dengan baterainya berkapasitas 26,5 kWh dengan menggunakan daya listrik 2200 watt, pengisian baterainya bisa mencapai 11 jam. Sementara itu, untuk Wuling REV standar range dengan kapasitas baterai 18 kWh bisa di-charge dengan daya 2200 watt memerlukan waktu selama 8,5 jam untuk pengisian penuh. Wah, lama juga ya. Baik Wuling REV long range dan standar range hanya bisa charging pakai kelistrikan AC. DC atau fast charging tidak bisa. Kata product planning SGMW Motor Indonesia atau Wuling, Danang Wiratmoko. Danang mengatakan, listrik 2200 watt adalah daya minimal untuk cas baterai mobil listrik ini. Dengan catatan, semua tegangan tersebut disalurkan ke mobil. Kalau di rumah ada peralatan listrik lain yang menyala atau aktif, mobil Wuling ini tidak akan bisa di-charge. Oleh karena itu, Danang menyarankan untuk cas Wuling REV di rumah dengan minimal daya 4400 watt. Oke, jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari Wuling REV.
Gimana nih? Masih minat beli mobil ini nggak? Nampaknya sih oke-oke juga ya. Oke, jadi itulah info update untuk kelebihan dan kekurangan Wuling REV. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.